Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaran Yusuf dari kelas ESD. Saya akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa periode keempat Khursyid Ahmad dan Muhammad Najatullah Siddiqi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan teman saya Muhammad An'im Falahuddin. Pemikiran ekonomi menurut Khursyid Ahmad. Ekonomi pembangunan dalam pandangan ekonomi kapitalis selalu dilihat dari aspek pembangunan fisik dan non-fisik. Ekonomi kapitalis telah mengabaikan pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual serta pembangunan di dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang juga sangat penting dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah yang pertama, sumber daya yang dapat dikelola atau investable resource. Yang kedua, sumber daya manusia, human resource. Yang ketiga, wirausaha, entrepreneurship. Yang keempat, teknologi. Selanjutnya, landasan filosofi pembangunan yang telah digariskan oleh Khursyid Ahmad. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, rububiyah. Yang ketiga, khilafah. Yang keempat, takziah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad An'im Falahuddin. Saya akan meneruskan materi yang kedua, pemikiran ekonomi menurut Muhammad Janatul Siddiq. Sekilas tentang Muhammad Janatul Siddiq. Muhammad Janatul Siddiq dilahirkan di India pada tahun 1931. Dia memperoleh pendidikan awalnya di Madrasah Jamaatul Islam mampu dan kemudian meneruskan pendidikannya di Universitas Islam Erlangga. Dia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Lanjut, etika produksi. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Lanjut, faktor produksi menurut Muhammad Janatul Siddiq. Yang ke-1, tanah. Yang kedua, mineral. Yang ketiga, hutan. Yang keempat, iklim dan hujan. Yang kelima, bumi. Yang keenam, gunung. Yang ketujuh, hewan atau binatang-binatang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.